Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. Wa qala nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali. Kita alhamdulillah masih berada di bulan Muharram ya Pak ya. Bulan Muharram, satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu dari bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitabnya yang mulia Al-Qur'anul Karim di surah Al-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Inna iddatash syuhur indallah, sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala berjumlah 12. Berapa Bapak Ibu? 12. Sudah ahli bahasa Arab semua ya. Iya. Iya, subhanallah ya. Alhamdulillah, biiznillah, mudah-mudahan. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala jumlahnya 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Bulan-bulan tersebut sudah ada ketentuannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan-bulan tersebut ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini. Jadi jauh sebelum kita diciptakan, bulan-bulan itu sudah ada. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tersebut, Allah sebutkan ada 4 bulan yang dinamakan Syahrul Hurum, bulan-bulan yang disucikan, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dinamakan bulan suci? Tentu selain dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri. Para ulama menjelaskan karena di bulan-bulan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amal kebaikan dan melipat gandakan dosa bagi yang bermaksiat di dalamnya. Karena kemuliaannya. Ini disebutkan oleh sebagian ulama, Qatadah dan selainnya. Bulan itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ya, salasatun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau merinci Dzulqa'dah wa Dzulhijjah
wal Muharram. Satu lagi bulan Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bulan satu lagi adalah bulan Rajab Mudhar. Mudhar itu adalah suku di antara suku Quraisy yang mereka itu sangat memuliakan bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumadal Akhir dan bulan Sya'ban. Nah, bulan-bulan 4 bulan yang Allah sebutkan bulan haram itu salah satunya adalah bulan Muharram yang kita sedang berada di dalamnya. Dan bulan Muharram juga termasuk bulan yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahrullah, bulannya Allah. Ketika Nabi SAW bersabda, afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrullah al-muharram atau kama qala Nabi SAW. Sebaik-baik puasa adalah sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini adalah bulan yang disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian penjelasan di antaranya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah taala dan yang lainnya dinamakan Syahrullah, bulannya Allah, karena awalnya Muharram itu tidak ada. Maksudnya nama Muharram itu bukan, awalnya adalah Safarul Awwal. Namanya itu pertama Safarul Awwal, bulan Safar awal. Di Safar awal ada Safar Tsani. Namun kemudian ketika Islam datang, Safarul Awal ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang Islami, yaitu Al-Muharram. Maka para ulama mengatakan karena Allah yang menamainya, maka dinisbatkan kepada dirinya Allah Azza wa Jalla. Tentu sudah ada penjelasan mengenai keutamaan bulan-bulan Muharram tersebut, bulan-bulan haram tersebut, dan di antaranya tadi disebutkan bulan-bulan dilipat gandakannya amal soleh, masya Allah Pak ya. Maka mudah-mudahan di pagi yang mulai ini perjuangan Bapak dan Ibu untuk bersama-sama melaksanakan satu di antara sekian ibadah. Ini ibadah ya Bapak Ibu ya, yakni perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu itu fariidah. Apa fariidah itu Bapak Ibu? Wajib. Bagi siapa? Ala kulli muslim, bagi setiap diri hamba yang menyatakan, mengikrarkan, mengatakan dirinya seorang muslim. Kok saya nggak disebut, ibu-ibu bilang nggak muslimah gitu ya? Justru kalau ditanya muslimah, kata para ulama, la aslalah, itu tidak ada asalnya. Maksud muslim di sini ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena ada yang seorang kadang dai muslim wa muslimah. Kata para ulama hadis mengatakan tambahan muslimah itu la aslalah, tidak ada asalnya. Muslim ya kita laki-laki dan muslim perempuan. Begitu juga banyak keutamaan mengenai satu ibadah yang kita laksanakan ini, masya Allah ya. Kayaknya saya baru menjumpai nih. Walaupun beberapa tempat saya sudah sering laksanakan, menemani teman-teman para jamaah untuk melaksanakan satu ibadah ini. Tapi kalau di sini agak lain Pak. Lainnya Pak, kalau habis salam nggak pada pulang. Mudah-mudahan yang pulang memang karena memang uzur ya Pak ya. Itu ya, uzur karena sakit perut gitu ya. Terus Anda mungkin di rumah ada yang sakit, sedang harus ditemenin dan seterusnya. Tapi kalau tidak ada uzur, wallah alam bissawab ya. Oleh karena itu ada sebuah status yang kadang saya lihat itu menyinggung saya juga ya, gitu ya. Dudukmu di sadel nggak Pak?
ya sadal sepeda ya itu lebih kuat dibanding duduk di majelis ilmu katanya. Berjam-jam tidak mengeluh, tapi kalau udah di majelis ilmu tuh geser sana, geser sini. Lama banget Ustaz dia nggak ditutup-tutup seperti itu. Di status ya, bukan saya. Saya baca sendiri. Baik teman-teman, Bapak sekalian rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pagi yang mulia ini ya, saya menemani ya Pak ya. Jadi bukan saya memberikan tausiah. La wallahi demi Allah tidak. Karena sebagaimana tadi disampaikan di awal, materi yang kita sampaikan ini adalah untuk kita semua, untuk kita semua. Ya. Tidak ada orang yang selama hidupnya itu tidak ditimpa dengan musibah. Ada tidak Pak yang tidak pernah ditimpa oleh musibah? Tidak pernah ada. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pun beliau itu menerima musibah, ya, artinya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya sudah ada dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Jadi tidak ada orang yang tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Tidak ada. Ya. Maka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Ahasiban nas ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Apakah manusia menyangka? Ya, apakah kalau ada apakah berarti kan itu pertanyaan ya Pak ya. Mereka menyangka manusia itu dibiarkan mengatakan amanna, aku beriman, wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak akan pernah diuji. Ini pertanyaan tapi tidak perlu jawaban, ya. Yang jawabannya pasti sudah ada, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mula ini para jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa setiap diri hamba yang telah menyatakan, mengikrarkan, bersyahadat akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, hari kiamat dan takdir Allah yang baik dan yang buruk, maka tidak mungkin mereka dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus selalu siap. Ya, harus selalu siap. Tidak bisa kita lari dari apa yang dinamakan dengan ujian, tidak mungkin. Tujuannya apa kaum muslimin, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Allah memberikan ujian kepada orang yang tadi mengatakan dan mengikrarkan dirinya beriman. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, dan sungguh telah kami kata Allah berikan ujian pada orang-orang sebelum mereka. Dan ternyata ujian ini bukan hanya ya dalam di umat Nabi SAW saja, tidak, tapi sebelumnya juga itu telah Allah Subhanahu wa taala uji mereka, bagi mereka yang telah mengucapkan amantu billah, yang telah mengucapkan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuannya apa kaum muslimin? Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Maka dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan jelas, akan terlihat, akan diketahui mana orang-orang yang pernyataannya itu jujur, benar, dan mana orang-orang yang
pernyataannya itu bohong. Jadi intinya adalah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan terlihat dari kita benar atau tidak kita itu mengatakan beriman. Benar atau tidak kita mengatakan ya yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menguji bagi setiap orang yang telah mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqulur rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah illa inna nasrallah qaribun. Apakah kalian mengira bahwa kamu akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala padahal belum datang kepadamu cobaan? Sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu sebelum kalian, mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang bersamanya, bilakah datang pertolongan Allah? Maksudnya kapan datang pertolongan Allah? Ini menunjukkan bahwa orang yang akan diberikan kesuksesan di akhirnya nanti yaitu berupa apa Pak? Surga. Karena sukses itu adalah surga. Kalau di dunia Bapak dikatakan sukses mau nggak Pak? Mau ya. Ya sukses menurut kita ya jabatan punya gitu ya, harta ada, sukses tuh orang gitu ya. Kalau pulang kampung Bapak bawa bawa sesuatu yang wah gitu ya, itu dikatakan sukses. Tapi ternyata pas di kampung ada azan nggak ke masjid, sukses nggak Pak? Maksudnya kalau ketiduran nggak apa-apa ya. Kita harus husnuzon ya, husnuzon. Tapi kalau memang betul-betul udah lagi ngobrol, kemudian azan berkumandang, tetap ngobrol gitu ya, nah itu belum sukses ya Pak ya. Sukses itu ketika pulang kampung, kan ukurannya pulang kampung ya, seperti itu. Akan mendapatkan kesuksesan di akhirat kelak, yaitu dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, padahal kalian belum didatangkan kepada kalian itu cobaan sebagaimana yang didatangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ini menunjukkan pada jamaah sekalian bahwa tidak mungkin ya orang ingin sukses ya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti mereka akan mendapatkan atau melalui ujian terlebih dahulu. Ya, tentu ujian ini menimpa siapa saja. Ya, menimpa siapa saja, bisa menimpa orang-orang yang miskin, bisa menimpa orang-orang yang kaya juga. Betul nggak Pak? Orang kaya diuji nggak? Lebih berat justru. Ya lebih berat. Kemudian juga orang yang terkenal dan orang yang tidak terkenal diuji tidak Pak? Diuji juga. Makanya kadang kalau kita ketemu orang yang terkenal, senyumnya Masya Allah ya, kayaknya nggak ada beban gitu ya. Ya kalau lagi ketemu Bapak. Tapi kalau udah ke rumah, ya rambut acak-acakan ya. Karena sebagaimana Nabi SAW sampaikan sebenarnya al-jaza min jinsil alamat. Ibarat begini Pak, ketika ada bapak misalkan ya, udah bekerja bertahun-tahun di sebuah perusahaan, gajinya misalkan 35 juta misal ya. Bener nggak Pak? 35 juta, ada tawaran dari teman Bapak, yuk kerja di perusahaan saya 65 juta. Nah, bilang sama istri, kira-kira setuju nggak istri? Setuju banget ya, setuju banget, setuju. Tapi siap-siaplah ketika Bapak ingin gajinya 65 juta, tentu pekerjaannya akan lebih berat. Benar nggak Pak? Ibu mah di rumah aja ya, ATM-nya pegang ya. Bapak yang uring-uringan kan, ternyata berangkatnya sebelum subuh, pulangnya bahkan nggak pulang,
Ya, masya Allah. Makanya orang Arab nih Pak, kalau diceritakan sama kita, ya, bagaimana keadaan orang Indonesia ketika bekerja? Kharaja minal baiti qabla subuh. Masya Allah, kata mereka, keluar dari rumahnya sebelum subuh. Mata yarji, kapan beliau pulang? Ba'da salatul isya. Wah, ilaha illallah, sampai gitu. Ba'da salat isya. La ilaha illallah. Tuh orang Arab kalau diceritain nggak percaya, tapi memang kejadian seperti itu. Ya, mudah-mudahan bukan bapak ya. Ini buktinya subuh masih di sini, alhamdulillah ya. Tapi hari Ahad ternyata ya. Nah, seorang ustadz atau bukan ustadz akan diuji, benar nggak Bang? Bahkan ujiannya seorang ustadz itu beratnya minta ampun. Karena memang ketika Nabi SAW ditanya tentang siapakah manusia di permukaan bumi ini yang paling berat mendapatkan musibah atau ujian, beliau mengatakan al-anbiya. Yang paling pertama adalah para nabi. Ujiannya berat Pak. Makanya ini bagian dari ibroh kita. Sebagian ulama mengatakan kalau kita sedang mendapatkan musibah, ingat musibah yang diterima oleh Nabi. Beratnya yang diterima, ujian yang diterima oleh Nabi SAW, maka kita akan lebih tenang. Jadi jangan lihat bawah, lihat atas. Tidak akan terlepas dari ujian para jamaah sekalian rahimakumullah. Baik laki-laki maupun wanita pun akan dapat. Oleh karena itu jangan mengira ya ujian hanya pada orang-orang miskin, enggak. Para raja ya, kita kan raja walaupun di sini nggak ada raja ya Pak, pun akan mendapatkan ujian. Maka inilah sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Azza wa Jal, baik miskin, kaya, orang biasa atau orang yang memiliki kemuliaan di dunia ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian pasti ada sebabnya. Ya. Baik, ujian itu bukan hanya keburukan saja. Ujian itu bukan hanya keburukan saja. Jadi jangan mengira, dan memang banyak dikira kalau lagi kena keburukan baru aku lagi diuji nih Ustaz. Tapi kalau lagi kaya raya, lagi enak, dia tidak mengatakan saya lagi diuji. Benar nggak Pak? Jadi ujian itu kita identik dengan keburukan saja. Sebenarnya tidak para jamaah sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mencantumkan dalam ayatnya bahwa ujian Allah datang itu bisa berupa keburukan, bisa berupa kebaikan. Ya, bisa berupa kebaikan juga. Yang ini tujuannya adalah sebagai cobaan, sebagai ujian bagi dirinya. Karena mungkin ada orang yang lulus dengan ujian keburukan, tapi ketika diuji dengan kebaikan tidak lulus. Banyak Pak? Banyak sekali. Ya, kalau diuji dengan keburukan sabar gitu ya. Bener nggak? Kalau bapak lagi punya masalah tuh kan bapak nggak kemana-mana, ibu nggak kemana-mana kan? Di kamar aja gitu. Ya, malu atau gimana? Pokoknya sabar di rumah dia. Tapi kalau udah dikasih sesuatu yang menyenangkan, berbeda. Allah Subhanahu wa taala cantumkan di surat Al-Anbiya ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Wa nabluukum, dan kami akan menguji kalian bisyarri wal khair. Fitnah. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan, yang ini tujuannya adalah untuk cobaan yang sebenar-benarnya. Jadi sehat misalkan pun bisa jadi ujian. Banyak orang ya yang kemarin bapak misalnya pada kena virus ya Pak ya, si fulan kena, bapak nggak kena ternyata. Alhamdulillah ya Pak, alhamdulillah.
Kalau seperti ini bersyukur namanya. Tapi kalau oh ya, saya sih tiap pagi jalan kaki, makanannya aja mahal-mahal saya. Nah, itu kan ujian. Diuji oleh Allah ya, diberikan sehat. Karena yang tidak pernah sakit siapa? Firaun. Firaun tidak pernah sakit selama hidupnya. Apakah dia mendapatkan kebaikan? Tidak. Ya, oleh karena itu Masya Allah ya, apapun yang sedang menimpa kita, ini adalah ujian yang tentu kita harus bersabar. Nanti kita akan sampaikan sikap dan sifat seperti apa yang kita wajib kita lakukan. Musibah atau ujian, musibah ya, itu bisa berupa ujian, bisa juga berupa hukuman. Ya Pak, musibah itu bisa berupa ujian, bisa berupa hukuman atau azab. Nah, kalau bapak merasa, ibu merasa apa yang mana biasanya? Uji. Aku lagi diuji nih, kenapa? Uangku hilang. Kata tetangganya, gimana? Iya, pelit banget. Kalau orang seperti ini gimana? Diuji apa dia azab, Pak? Tapi dia ngerasanya diuji, Pak ya. Makanya bapak pasti ngerasain diuji, ibu juga ngerasain diuji. Makanya nggak ada azabnya gitu ya. Ya, bapak orang lain yang tahu ya. Diuji atau dihukum, yang tahu Allah Subhanahu wa taala, kemudian bapak dan ibu. Kalau menentukan itu diuji atau dihukum, itu yang lebih tahu Allah dan kemudian orang itu. Kalau orang lain itu hanya zohirnya saja. Tadi bilang kan, aku lagi diuji. Dalam hati gimana diuji? Ya pelitnya minta ampun. Ya, masjid lagi butuh dana aja nggak mau keluar duitnya. Maka kata Allah, zuk anta. Apa sih, rasakan. Karena orang doanya seperti itu biasanya. Namun musibah itu datangnya pada jam sekalian itu ada satu sebab, ya, satu sebab, yaitu musibah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimpa manusia itu dikarenakan karena dosa dan kemaksiatan. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Faktor utama penyebab musibah yang menimpa manusia adalah kemaksiatan ya. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan apa yang menimpa kalian dari suatu keburukan atau bencana, maka itu datangnya dikarenakan dari dirimu sendiri. Imam Qatadah mengatakan kalau yang menerima sayyi'ah, keburukan, maka beliau mengatakan itu sebagai hukuman bagi anak Adam disebabkan karena dosa-dosanya. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat apa? Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian itu disebabkan karena apa? Bima kasabat aydikum, karena perbuatan tangan-tangan kalian. Dan tentu Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahannya. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat Asy-Syura tadi ya, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, beliau mengatakan musibah-musibah apa saja yang menerima atau menimpa kalian ya wahai anak Adam, itu hanyalah karena keburukan-keburukan yang telah kalian lakukan. Dan namun Allah memaafkan sebagian besar, yaitu dari kesalahan-kesalahan yang tidak terbalas kesalahan-kesalahan kalian itu. Bahkan Allah akan memaafkannya, subhanallah.
Di ayat yang lain di surat Rum ayat 41, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, semua itu karena perbuatan tangan-tangan manusia. Intinya ini dalil-dalil para jamaah sekalian, ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tidaklah musibah datang itu kecuali ada sebab karena dosa-dosa kita. Nah, ini pun sebagai ibrah bagi kita ya teman-teman, bapak sekalian rahimakumullah. Ketika kita mendapatkan musibah itu, maka sifat di antara kita harus suudzon kepada diri kita. Suudzon artinya apa? Prasangka buruk kepada diri kita, wa husnudzon kepada Allah azza wa jalla. Jadi balik, jangan dibalik, suudzon kepada Allah, husnudzon kepada diri kita. Aku nggak ngapa-ngapain kok ya Allah, kenapa saya dikasih sakit begini? Nggak mungkin, ya nggak mungkin Allah memberikan musibah tanpa ada sebab. Maka suudzon pada diri kita, ya Allah apa yang saya lakukan, ya Allah kok bisa saya diterima begini. Nah itu kan, oh ternyata kemarin saya mengambil uang kantor belum dikembalikan ya. Akhirnya apa? Istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Akhirnya dikembalikan dan bertobat kepada Allah. Nah, husnudzon kepada Allah. Nah, kebaikan bagi kita dari Allah memperingatkan demikian. Ya, diperingatkan oleh Allah demikian. Ini juga kalau benar ya Pak, dicari-cari nggak ada, enggak kok ya Allah, nggak ada kok ya Allah, nggak ada. Tapi walaupun memang ini nggak pede, walaupun nggak ketemu nggak pede, enggak kok saya orangnya alim kok, saya orang soleh kok bisa kayak begini ya. Tuh bapak udah angkuh duluan, ujub duluan. Tapi misalkan dicari-cari, ya Allah apa ya Allah, aku mohon. Makanya ada doa, ya Allah kalau memang saya salah ya Allah ampunilah aku. Karena kita kan sifatnya pelupa ya Pak. Ya, sifatnya apa? Pelupa. Makanya kemarin ketika puasa apa namanya? Puasa Asyura ya Pak. Kan Nabi su'ila an saumi Asyura. Nabi SAW ditanya tentang puasa Asyura, yukaffiru as-sanah, yaitu menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Ada yang nyeletuk, ya setahun dikit sini. Jangan ke setahun, sehari aja dosanya banyak banget. Gitu ya Pak ya. Sampai lupa kan, coba Pak. Kecuali Bapak di Facebook setahun yang lalu muncul lagi, cing, gitu ya. Saya pernah share begini, Bapak kan sampai lupa tuh. Sampai lupa karena sehari bisa nge-share upload apa namanya? Upload status itu bisa 10 kali. Ya gimana gak lupa? Ya, tahu-tahu kan gini, setahun yang lalu saya upload begini. Kayaknya nggak bayangin dia tulisnya. Kata-katanya nggak bagus. Nah, kan Bapak baru ngerasa sekarang kan? Iya nih nyinggung si fulan dulu kayaknya nih. Itu kok bilang setahun sedikit. Ya, jangankan setahun, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan aja kita udah, ya Allah. Sifatnya pelupa, maka mungkin itu lupa, dosa-dosa yang belum sempat bertaubat. Maka ya Allah, aku lupa ya Allah. Kalau memang ada dosa yang belum sempat saya bertobat kepadamu ya Allah. Nah, itu kebaikan bagi kita demikian. Karena jujur aja kalau kita diberikan sehat, taubat kita itu jarang. Benar nggak Pak? Kalau lagi diberikan sehat itu lupa. Itu udah tingkat apa namanya? Udah orang ya manusia seperti itu. Kalau udah dikasih yang kesenang-senang itu lupa. Ya disebutkan di surat Al-Fajr. Wa amma apa tuh? Wa ammal insanu idza mabtalahu apa? Rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. No, Allah memuliakan saya. Tapi kalau diberikan apa? Sebaliknya mereka mengatakan Allah itu lagi memberikan, menghinakan aku. Itulah manusia. Maka mungkin Allah sayang kepada kita dengan cara apa? Dengan cara diberikan cobaan.
Karena memang Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, suka kepada seseorang, mencintai seseorang, memuliakan seseorang, itu diberikan apa? Ujian. Diberikan ujian. Diperhatikan nantinya ya Pak ya. Kalau bapak memperhatikan, coba ada anak dua nih bapak misalkan atau ibu ya. Ini anak bandel banget nih yang satu, faliyuzubillah ya. Ini anak nurut. Bapak lebih kemana biasanya? Nurut, diperhatiin gitu kan. Ini biasanya gak diturunin, terserah kamu mau kemana. Itu kan berarti bapak udah bukan gak sayang. Artinya beda lah dengan yang satu ini. Orang sayang tuh justru apa? Diperhatikan. Dengan cara apa? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah pasti akan menguji kalau Allah cinta, Pak. Kalau misalkan ya, ternyata tadi kita sebutkan, ada orang misalkan mengatakan aku lagi diuji, aku gimana diuji? Dia mah orang yang seharusnya begitu dihukum oleh Allah. Bukan diuji dia mah dihukum oleh Allah karena perbuatan-perbuatannya. Misal ya, misal. Toh kalau ini juga benar, kalau ini benar misalkan ya nggak usah ke orang lain, ke kita lah. Kalau bapak kita sakit, kita ibu ya kita sakit, kemudian kita masya Allah, selama waktu saya lagi punya uang saya nggak jarang infak, jarang sedekah, saya sedang menolong orang, saya menghambur-hamburkan harta. Sekarang lagi sakit begini nggak punya duit gitu misalkan ya, nyari uang 10.000 aja susah banget sekarang. Nah kalau itu bapak ibu merasa ini ternyata hukuman dari Allah, maka ketahuilah walaupun itu hukuman, itu juga termasuk bagian kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan harus mengingatnya seperti itu, mengingatnya demikian. Sehingga nanti sakitnya sembuh ya Pak. Tapi kalau udah sembuh jangan kumat lagi. Gitu lagi, sombong lagi. Jangan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi juga, idza aradallahu bi'abdihil khaira ajjala lahul 'uquba fid dunya. Nah ini Pak, Ibu ya. Sesungguhnya idza aradallah, jika Allah mengendaki bi'abdihi, dengan hamba-hambanya itu, al khaira, kebaikan. Jika Allah mengendaki kebaikan pada setiap hambanya, apa buktinya para jamaah sekalian? Ajjala lahul 'uquba fid dunya, yaitu akan disegerakan azabnya di dunia. Lebih enak kan Pak? Kalau kita merasakan bagaimana kalau itu ditunda di hari kiamat kelak, faliyuzubillah. Jadi tanda kebaikan seseorang justru ketika orang mendapatkan musibah, azab, berupa azab atau berupa ini, dan kemudian memang itu betul karena kemaksiatan dia, ketahuilah itu bagian dari kasih sayang Allah juga, yaitu mempercepat Allah Subhanahu wa taala hukuman bagi dia. Makanya misalnya ada orang nih sudah bekerja gitu ya Pak, sehat gitu, pas di masa pensiunnya justru dia sakit. Bahkan sakitnya itu sampai datang kepada kematian. Ada nggak? Banyak. Bapak sering bilang nih, iyalah pantas dia mah korupsinya aja masya Allah. Secara zahir mungkin kita memandang demikian, tapi secara sisi lain justru mungkin Allah berkehendak pada dirinya itu kebaikan. Kebaikan. Kenapa? Karena kemungkinan ya nanti sebenarnya kalau panjang waktunya ada beberapa manfaat keistimewaan bagi orang diberikan musibah. Di antaranya adalah menghapus dosanya. Barangkali Allah memuliakan dia dengan dosa-dosanya yang pernah dia lakukan, dimuliakan dengan dihapuskan. Caranya Allah dengan apa? Dikasih sakit, musibah. Walaupun dia berobat, hartanya jadi habis gitu ya. Mungkin seperti itu. Tapi ternyata dia ridho, ya Allah, dulu aku bermaksiat waktu muda saya ya Allah, maka saya ridho ya Allah, sekarang saya diginiin. Tapi saya mohon ya Allah, setelah ini ya Allah, kalau memang saya wafatkan dengan keadaan seperti ini, masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah. Mungkin saja seperti itu dia berdoanya Pak ya.
Makanya ketika secara zahir kita bilang, oh ya pantas dia mau orang muda, mudanya aja begitu. Jangan. Justru dia mungkin dikehendaki oleh Allah kebaikan, meninggalnya dalam keadaan bertobat dan kemudian telah habis hilang dosa-dosa yang dilakukan. Mulia dia. Nah kalau kita yang masih diberikan sehat pada hari ini, taubat itu pelit. Taubat itu apa? Jarang berdoa, ya astagfirullah wa atubu ilaih, banyak berdoa meminta ampun itu jarang. Seperti itu. Wa idza arada Allahu bi 'abdihi syarr amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Jika Allah menghendaki ya kejelekan padanya, maka Allah akan mengakhirkan balasan atas dosa yang ia perbuat, yang akan ditunaikan di hari kiamat kelak. Jangan minta, Pak. Bukan minta juga diazab di sini. Intinya diampuni, jangan diazab. Faliyuzubillah. Maka yang terakhir, ya inilah ya sifat dan sikap apa yang seharusnya seorang muslim itu lakukan jika mendapatkan musibah. Yang pertama adalah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita dalam semua keadaan, baik musibah berupa ujian maupun berupa hukuman, maka selalu berlindung dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Apa arti bertawakal para jemaah? Menyerahkan diri. Berserah diri. Yang menyebabkan kita seperti ini siapa? Allah. Yang akan merubah sesuai keinginan kita, aku jangan begini ya Allah, itu siapa? Allah juga. Maka seyogianya dan seharusnya kita tawakal saja sama Allah. Kalau kita berkeluh kesah, saya tanya, apakah itu membuat akan terhindar dari apa yang kita sedang jalani? Bahkan jadi berat, Pak. Berkeluh kesah itu jadi berat. Demi Allah jadi berat. Jadi berat jadinya. Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini yang mengatakan Allah yang memberikan musibah, yang mengambil musibah. Kenapa? Intinya Allah memberikan hikmah, akan memberikan hikmah kepada orang yang diberikan ujian tersebut. Sesuai kemampuannya, pasti sesuai kemampuannya, enggak mungkin di luar kemampuannya. Allah enggak zalim sama hamba-hambanya, enggak mungkin. Hanya mungkin kita yang merasa enggak mampu, itu ya, Pak. Nggak mampu, ya Allah aku udah kurban, ya Allah aku udah sedekah, ya Allah aku diberi sakit sih. Ada yang seperti itu, saya pernah dengar langsung gitu ya. Dan jangan di bapak juga, jangan ibu, jangan ya. Ketika lagi dikasih uji itu ya Allah gitu menyebut, kok begini. Jangan berkeluh kesah sama orang lain, jangan. Tapi minta langsung kepada Allah, tawakal kepada Allah. Berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apapun, sekecil apapun musibah yang menimpa seseorang itu, kecuali atas izin siapa? Izin Allah. Makanya kalau pengen berkeluh kesah, langsung kepada Allah saja. Di malam hari, di sepertiga malam, ya mengadukan, ya Allah, aku punya masalah ini, ya Allah tolong, dan seterusnya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya para jamaah sekalian. Yang kedua, tentu kita menginginkan musibah atau cobaan yang diterima kita itu segera hilang. Ya Pak ya? Segera hilang, pengennya hilang. Bagaimana caranya? Caranya diantaranya adalah sikap kita adalah menjaga Allah. Jadi kalau kita lagi terpuruk ya Pak, Ibu, itu justru kita jangan lari dari Allah, jangan. Justru menjaga Allah. Caranya apa? Dengan melakukan ketaatan. Jadi jangan bapak ibu lagi stres, malah minum-minuman, malah kembali ke maksiat. Ya gimana? Ya akan dihinakan oleh Allah sekaligus itu seperti itu. Jangan, justru dekati Allah. Toh kalau bapak ibu yang punya lagi dinas, ada masalah sama atasan, dijauhi apa dideketin atasannya? Kalau dijauhin ya biarin, nggak digaji dia. Tapi kalau bapak deketin lama-lama, wah ini karyawan saya walaupun kemarin salah mengakui kesalahannya, dimuliakan kembali. Bagaimana Allah Subhanahu, apalagi Allah Subhanahu wa taala.
Jagalah Allah dengan cara apa? Dengan cara semakin taat kepada Allah. Justru yang inilah menjadikan kita akan diberikan keringanan dalam ujian. Walaupun mungkin ya sakit masih, tapi kalau hatinya sudah husnudzon, udah ridho, sakit pun tidak menjadikan dia berkeluh kesah. Kan banyak nih orang nggak sakit pun tuh pikirannya riwah, ada nggak Pak? Tapi ada orang yang sakit justru mereka tuh justru mana Pak? Tenang gitu, dalam ibadah tenang gitu. Kenapa? Itu karena apa? Karena sudah diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ini nih, pikirannya husnudzon. Ya. Atau misalkan Bapak sakit, alhamdulillah ala kulli hal. Enggak pernah mengeluh gitu subhanallah ya. Enggak pernah mengeluh. Ya. Ya kita mah ya sedikit aja kenapa ngeluh lagi. Sedikit ngeluh lagi. Terus kenapa Bapak Ibu udah enggak ke masjid lagi nih hari Ahad pagi? Subuhan juga tetap saya dikasih sakit. Jangan. Justru semakin dekat. Kata tambah apa? Nah, Nabi SAW bersabda, "Ihfazillah yahfazuk." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Niscaya engkau akan jagalah Allah, niscaya engkau akan menjumpai pertolongan dari Allah akan ada di hadapanmu. Subhanallah. Jadi semakin kita taat ketika kita lagi musibah, justru akan mendatangkan apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan semakin jauh dari Allah. Nah, ini kebalik. Yang ketiga, tetap apapun yang menimpa kita harus iringi dengan ikhtiar untuk menghindari musibah. Harus ada ikhtiar. Sakit, Pak berobat, tak juga Allah sembuhin. Jangan. Datang tapi ke dokter ya, jangan ke dukun ya. Nah, tuang apalagi pakai sekarang lagi viral ya. Sekarang gampang viralin orang Pak, gampang banget gitu. Ya, saya aja pernah dikelabui ya, dikelabui gini teman-teman. Jadi pisang Pak ya, pisang banyak tuh satu apa namanya Pak? Sisir. Dia bilang pakai jari nih. Pas dibuka, loh, kok ada ininya Pak? Apa namanya? Kayak bukan uangnya Pak. Bekas apa? Bekas di ini. Kok bisa ya? Coba yang satu lagi. Bekas dibelah kayak pakai silat begitu, pakai pisau. Di dalamnya pisang sebelum belum dikupas. Wah gitu. Kan sakti nih orang gitu kan. Kenapa? Coba triknya. Itu pisang udah pakai jarum begini. Semuanya tuh satu sisir. Coba kalau ganti pisang yang lain. Gak bisa. Udah giniin. Dalamnya kan gak ketahuan tuh Pak. Masya Allah. Saya semua dibuka. Iya mau. Coba kalau pakai pisang ini. Dia gak mau. Karena memang udah dia ini satu sisir itu sudah di ini semua. Tuh, itu kan trik ya. Nah, kalau diviralkan bisa viral Pak saya. Wah, ini Ustadz bisa ini nih katanya gitu. Jangan, ya ke dokter. Toh mereka juga kalau sakit ke dokter, benar enggak Pak? Dukun itu kalau sakit gigi, ya ke dokter gigi dia. Bapak malah sakit gigi ke dia, kan dia juga bingung sebenarnya. Ya, pengen kalau memang kendala musibah bukan ya ujian dengan dengan ya ketidak ada ekonomi, maka kerja gitu ya Pak. Dagang, cari kerjaan yang halal. Ya. Jangan ke dukun pengen digandakan 2.000 jadi 20 juta. Kalau dia bisa, kenapa selama ini dia tidak begitu? Lebih baik kan begitu di kamar sendiri belanja. Itu mah nggak bisa, pasti ada sesuatu di sana. Secara normal saja, secara akal juga nggak akan nyangkut. Makanya banyak inilah ya, parabola. Artinya apa Pak? Parabola. Bapak punya parabola? Parabola itu maksudnya setengah bola. Pas paranormal? Ini juga saya baca dari dia juga ya.
Parabola kan setengah bola ya, paranormal setengah roh. Kenapa didatengin gitu loh? Ya jadi yang nggak waras itu siapa? Gitu ya. Itu bukan nggak waras ininya, tapi akidahnya. Karena subhanallah kita kalau lihat ini, Allah ini. Ikhtiar ya, saya nggak ini sebenarnya dalilnya banyak banget Pak. Cuma terakhir ya Pak, terakhir ya ini, nah tadi bersabar, bersabar. Karena tentu sabar merupakan sifat dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim, yang ini telah disebutkan oleh Nabi SAW, wa'lam anna nasra ma'as sabr, ya, wa annal fajra ma'al karb, wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran, dan jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan. Hadis diriwayatkan dari Abdu bin Humaid dalam kitab musnadnya. Allah alam bisawab. Demikian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah ya, mungkin ini menjadi ibrah bagi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kata dan kalimat yang kurang berkenan di hati Ibu dan Bapak ya. Selebihnya mungkin kalau ada pertanyaan, kalau bisa dijawab saya jawab. Wallahu alam bissawab. Iya, kira Bapak Ibu sekalian, dari saya sampaikan ada mungkin sedikit tanya lebih lanjut dan insyaallah. Iya, monggo Pak. Pak, seandainya ada kemungkaran, kita sudah mencegahnya tetapi tidak mau, imbasnya kan kita semua. Itu apa yang kita lakukan sekarang? Masya Allah. Bagaimana jika ada kemungkaran yang tentu sudah kita usaha, Masya Allah ya, usaha itu tentu tidak harus sekali dua kali ya Bapak sekalian ya. Mungkin usaha itu bisa ditempuh dengan beberapa kali. Ya ibarat kita punya anak yang katakan bandel katanya ya, kan cuma sekali doang, ya udah terserah. Oh jangan, itu berarti kita sudah menyerah. Tapi terus saja. Bahkan memang kenapa kita pengen memperbaiki satu, tentu kita punya iktikad baik, yaitu diantaranya agar kita tidak terkena imbasnya juga, seperti itu ya Pak ya. Karena memang Allah juga mewanti-wanti ya, hendaklah kalian khawatir azab yang diturunkan merata, ya azab yang diturunkan merata gitu ya. Maka berusaha untuk saling menasehati ya, saling memperbaiki. Oh di anak ini, maka mungkin ketika belum hilang ya, belum hilang, mungkin dari trik-trik kita yang belum pas gitu ya Pak. Kalau Bapak yang menyampaikan gak didengar dia, tapi mungkin wah Pak RT ini asik ngomong gitu ya, ngomong ya, Bapak jangan ngomong sendiri, ngomong sama bertiga berempat. Pak ini kayaknya ada sedikit ini nih gangguan di warga kita, apa tuh ya, ada yang inilah gitu, gimana kira-kira ya Pak. Nah jangan gitu solusinya. Yaudah kita diskusi bareng. Nah barangkali seperti itu. Jadi kita juga jangan langsung udah diapa-apain Ustaz tapi enggak mempan juga. Mungkin saja seperti itu. Bahkan kadang-kadang kita kalau tidak sabar doain kejelekan bagi dia ya, mudah-mudahan dia begini gitu ya. Oh jangan juga ya, karena itu hak Allah kalau seperti itu, hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita lakukan ya tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan agar hal-hal yang tadi kita inginkan hilang bisa hilang dengan secepatnya, seperti itu. Ya sambil kita berdoa, ya Allah ya mudah-mudahan ini jangan merambah kepada kita semua yang ada di sini. Ya mungkin caranya banyak, Allah nanti akan menghilangkan itu dengan cara mungkin gak usah ngomong, tahu-tahu misalkan hilang gitu ya. Bisa juga seperti itu. Jadi tetap ya kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada sesuatu. Ya ibarat begini aja, saya kembalikan, kalau memang itu musibah itu kepada kita udah berusaha tapi belum juga sakitnya hilang gitu. Kenapa kira-kira? Apa harus berkeluh kesah? Enggak juga. Tetap usaha meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tadi juga husnudzon, barangkali ini adalah sesuatu yang baik. Ya, sesuatu yang karena memang subhanallah, skenario Allah kepada setiap hambanya itu adalah merupakan kebaikan yang tidak diketahui oleh si hamba ini. Ini yang harus kita pahami para jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, karena kalau kita ingin mengetahui hikmahnya semua, ya ini rahasia Allah. Allah bisa kasih hikmah waktu itu juga, kadang kala nanti.
kadang-kala nanti. Ya. Demikian kurang lebih Bapak, Allah a'lam bissawab. Nggih, apakah hal yang musbah yang sudah timpakan kepada kita di akhirat kita akan terbebas? Baik, itu tadi kalau memang itu merupakan hukuman maka tidak akan dihukum lagi di sana. Tidak akan dihukum lagi. Kecuali dosa lain lagi. Dosa kita banyak Pak ya. Yang dihukum gara-gara kita nyuri di perusahaan apa gitu ya. Tapi dosa yang lain belum taubat misalkan ya. Belum diampuni oleh Allah, nah nanti ya gitu. Intinya adalah yang pertama kan ya menyesali, bertaubat dan menghilangkan. Kalau dosa-dosa ini insyaallah tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya, makanya tadi saya sampaikan, kalau toh memang dia itu diberikan sakit dan kemudian sakitnya sampai menjadikan dia meninggal, bisa saja justru itu merupakan kebaikan diri, nanti di sana tidak akan maka sebagaimana tadi disebutkan, jika Allah itu berkehendak kejelekan pada seorang hamba itu akan ditunda justru. Memang di dunia wah, tapi kalau di sana nanti. Kalau di sini Bapak sakit masih ada yang bisa ngurusin, benar nggak Pak? Kalau di sana tidak ada satupun. Orang-orang udah masing-masing. Makanya ketika Nabi SAW menceritakan ya keadaan di padang mahsyar nanti dan disebutkan kepada Ibunda Aisyah, semua dalam keadaan telanjang. Aisyah kan bilang, telanjang ya Rasulullah gitu. Ya sama kita juga bilang telanjang. Berarti nanti kita lihat-lihatan gitu ya. Pikiran Aisyah juga mirip seperti itu ya, namanya manusia biasa. Maka Nabi ya firman makna mengatakan, wah jangan mikir seperti itu. Hari itu adalah hari yang sangat mencekam, penuh dengan kekhawatiran. Udah buru-buru ngeliatin sebelahnya, itu udah berharap bagaimana, pengen selamat. Tapi nggak ada yang bisa dijadikan karena dia sendiri semua sendiri. Iya sendiri. Faidza ja'atis sakhah, ketika Allah meniupkan memerintahkan apa? Datang sangkakala. Faidza ja'atis sakhah tuma yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Itu kan ibu lari dari anaknya lari dari orang tuanya, saudaranya lari. Gak ada yang tolong aku, gak bisa. Udah nafsi sendiri-sendiri. Udah gak ada pertolongan. Yang mungkin ya sekarang mungkin Bapak berteman dengan teman-teman, wah maunya join banget lah. Ada masalah saya bantu, saya ada masalah dia bantu saya. Nanti gak ada seperti itu, gak ada. Udah sendiri Bapak sekalian rahmatullah. Maka dengan demikian, sekarang kalau udah ini, ayo kita pikirkan bersama-sama kebaikan bagi diri kita pribadi dan keluarga kita terutama, agar kita nanti terhindar dari hal-hal yang demikian. Demikian ya, Allah a'lam bissawab. Enggak. Masalah paranormal. Ini tuh bukan tujuannya untuk membela keberadaan paranormal itu. Tapi dulu saya waktu kelas 3 SD pernah sakit gigi, bengkak karena lubang. Itu sakitnya memang sangat sakit. Lalu tetangga kita itu ternyata ada yang paranormalnya bisa. Jadi saya sebetulnya nggak minta, bukan saya sebetulnya kebetulan jalan sama bapak, tapi nggak minta paranormal untuk mengobati saya enggak. Karena lagi ngobrol-ngobrol aja, karena saya mengeluh kesakitan, dia tanya kenapa itu sakit gigi gitu. Lalu dia tempelkan penunjuknya di pipi, entah nggak tahu apa yang dibaca. Sesaat sudah itu langsung hilang rasa sakit. Sampai hari ini Pak. Itu kayak sakit. Sampai ini saya masih ingat. Nah yang saya maksud itu hukumnya bagaimana? Baik. Kan kita tidak Minta masalah ya. apa namanya keinginan dari beliau sendiri ya itu. Baik. Mudah-mudahan maafkan ya Pak. Jadi mungkin ini, misal ya, saya analogikan satu lagi misalkan Bapak tadi gitu. Satu lagi misalkan sakit
Gigi lah, sama lah sakit gigi. Tapi sakit giginya itu bolong ya. Sakit gigi bolong. Ada yang mengatakan ditetesin apa Pak? Getah Kamboja ya. Tapi jadi bolong begitu ya. Jadi rapuh lah gitu ya. Jadi rapuh, ditetesin apa? Getah Kamboja jadi rapuh. Justru maksudnya jadi malah sembuhnya sakitnya sakit kita juga, tapi nanti sebenarnya ada efek lagi. Ada efek lagi gitu. Terus ada misalkan ke dokter, ternyata dokter bilang ya pakai obat ini dan kemudian ini. Nah, kira-kira Bapak pilih yang mana? Sebenarnya pasti yang ada nggak ada efeknya ya. Artinya gini, karena gini, ini pembicaraan ini panjang sebenarnya Pak tentang masalah nyangkut di masalah akidah ya Pak ya. Tapi saya kembalikan kepada pertanyaan Bapak, kalau memang itu bukan kemauan Bapak ya kita mohon ampun, karena memang kalau dukun itu secara jelas Nabi mengatakan apa? Nabi SAW mengatakan apa? Man ata kahinan fasa'ala an syai'in lam tuqbal salatahu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun dan kemudian bertanya sesuatu kepadanya, biasanya nih bertanya kepadanya sesuatu itu sesuatu yang memang yang berkaitan dengan ghaib lah. Biasanya ya Pak ya. Berkaitan dengan yang ghaib, ternyata tentang jodoh, rizki, ya seperti itu. Bertanya saja demikian. Kata Nabi apa? Lam tuqbal salatahu arba'ina yauman atau kama qala. Nabi SAW tidak diterima amal sholatnya 40 hari 40 malam. Di riwayat lain man ata arrafan fatasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi kahin atau arraf, ya orang dianggap tahu lah. Arraf itu orang yang dianggap tahu. Ya, orang pinter kalau bahasa kita gitu. Pinternya di sini pinter yang masalah itu tadi. Ya. Dan membenarkan apa yang dikatakannya, fatasaddaqa bima yaqul, dia jawab apa nih? Oh, Bapak itu harus pindahin tuh mejanya, jangan di ruang tamu, jangan di situ. Itu pindah di sini. Nah, itu terus dipercayai, yaudah kita laksain. Maka kata Nabi dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad SAW, itu bahwa perkara ghaib itu hanya Allah yang tahu. Jadi kalau memang itu benar, sebenarnya tidak boleh. Tapi kasusnya Bapak mungkin diajak sama Bapak, atau yang dulu lah saya juga pas waktu sunat diajak ke kuburan ya, saya dulu. Bapak enggak? Iya enggak? Iya ya, diajak ke kuburan karena kita kan nggak tahu ya diajak kemana. Terus kemudian pakai bara-bara itu, pakai yang pancung kelapa ya. Saya buat main-main tuh justru tuh. Mana ininya ini? Gitu. Saya ya main-main sebagai anak. Namun kalau memang diniatkan, nah ini yang tadi kena dalil yang tadi. Tapi kalau memang nggak tahu, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalau memang itu benar bahwa itu merupakan dukun, maka tidak boleh dimintai. Kok bisa? Nih ya. Memang bisa mereka, Pak. Ya, jangankan masalah sulap-sulap begitu yang membohongi. Yang begitu iya bisa. Kenapa? Ada bantuan dari syaitan, itu jin. Iya, bantuan dari jin. Ya, disembuhkan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkannya. Jadi sebenarnya kalau Bapak pertanyaannya misalnya masalah kok bisa? Ya memang bisa. Bisa ya Pak ya. Yang misalkan kayak terbang bisa nggak? Ada kan? Ada terbang karena memang sihir, mereka memang berbuat sihir ya. Jadi paranormal atau dukun itu memang sudah ada sejak pada zaman Nabi pun udah ada. Dulu pernah ada juga banyak seperti itu mereka. Nabi SAW itu disihir oleh siapa? Oleh orang Yahudi. Ya, Nabi juga pernah kena sihir.
Itu kan dukun juga. Di surat Al-Falaq, di surat An-Nas, di surat Al-Falaq, surat An-Nas itu kan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Itu kan perbuatan-perbuatan dukun itu, Pak. Itu dari wanita-wanita yang meniup bukhul-bukhul. Jadi kalau dulu dan sekarang juga kalau memang ingin sihir itu dengan bukhul-bukhul. Makanya hati-hati ya Bapak, Ibu juga ketika barang-barangnya itu kadang-kadang dipakai untuk sihir. Dari pakaian, dari rambut, ya itu biasa seperti itu. Nanti di bukhul itu diikat-ikat, nanti diumpetin di tempat yang tersembunyi. Selama bukhul itu tidak rusak dan ini, maka itu masih sihir, itu masih ini. Makanya banyak di kalangan kaum muslimin yang terkena sihir itu sakit gak sembuh gitu ya Pak. Itu kebiasaan karena ada sihirnya biasanya seperti itu. Dan banyak hal sebenarnya mengenai ini panjang lebar, termasuk masalah ruqyah ya. Ruqyah karena lucu-lucu. Kalau saya dulu sering meruqyah tuh jinnya itu lucu gitu. Terutama kalau ke ibu-ibu nih. Maaf ibu ya. Jadi kalau jin kadang-kadang dia kan karena kesiram air ya, ibu membuang air panas tanpa membaca bismillah, terus anaknya kesiram, ulanglah ngomong orang tuanya. Kayak anak kita aja dinakalin kan pulang ya Pak. Dia juga gitu lagi main di belakang rumah ibu siram tuh, bukan nyiram ya, buang air panas tanpa mengucapkan bismillah, dia kesiram dan dia pulang ngomong sama orang tuanya, ganggulah si ibu ini. Dan keluarganya mungkin balas dendam kalau bahasa kita. Ya, ada juga jinnya karena suka sama ibu. Saya pernah ya Pak ya, pas meruqyah dulu ya, sekarang mah enggak. Kenapa kamu nempel di ibu ini? Habis ibu ini cantik sih, habis ibu ini bayain dulu sih. Kenapa? Kalau keluar dandan, begitu Pak, serius. Iya, jadi kalau ibu keluar jangan terlalu dalam molek-molek. Bukan nama orang, jin yang mengikuti ibu. Ya, itu ternyata. Dan di dalamnya maaf ya Pak, ada gambar-gambar caleg. Saya bilang juga, aduh ini gambar calegnya ganteng sih memang ya, kayak orang India gitu. Di tahun berapa sih waktu pemilu dulu Pak? 2000 apa? Iya 2019an mungkin. Enggak, yang dulu banget Pak. Ya mungkin ya. Ya itu dipasang-pasang di rumah-rumahnya tuh gambar caleg, memang dia tim sukses kali. Saya bilang maaf, suaminya belum pulang. Suaminya masih, karena malam-malam masih dalam perjalanan pulang. Ini mengakibatkan jin-jin ini. Sobek-sobekin saya gitu ya. Dan subhanallah sampai 2-3 jaman itu enggak keluar-keluar. Akhirnya ya saya minta bantuan sama teman untuk meruqyah dari jarak jauh pakai HP. Alhamdulillah sampai hari ini tidak kedengaran lagi dia ini. Demikian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alam bisawab ya. Ini bagian cerita tentang akidah ya, tentang ruqyah, dan itu menarik juga sih sebenarnya, tapi ya mungkin ada kesempatan yang lain. Insyaallah kita akan sampaikan dan kita bersama-sama kita jelaskan. Saya akhiri Bapak sekalian ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau memang benar itu dari Allah, kalau salah itu dari kebohongan saya pribadi. Saya ucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.